Halo semuanya, panas suaraga sang bini semua nih. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Balik lagi di channel ini, oke? Kemarin di video lalu saya sudah bikin part 1, part 2 tentang eh, gaji IMIP ya. Jadi itu sesuai permintaan kalian. Jadi teman-teman, tergantung kalian bagaimana eh, menanggapi ya, apakah itu besar atau kecil. Intinya Makanya hidup punya prinsip. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. ya kalian syukuri aja ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang besar, ya itu kalau misalkan sudah digabung keseluruhan, misalnya kalian rajin, lembur atau segala macam. Intinya pokoknya itu tidak sebesar mungkin yang kalian bayangkan ya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang teman-teman bagaimana kalau misalkan kalian melamar di luar daripada Sulawesi, misalkan di Jawa, di Bali, ataukah di Sumatera, atau mungkin di Papua ya, itu di luar daripada Sulawesi Tengah ya. Jadi Morowali saat ini tuh, Morowali PT IMIP itu ada di Sulawesi Tengah. Jadi teman-teman, jadi bagaimana gitu, apa yang kalian lakukan, bagaimana langkah-langkah yang kalian harus kerjakan. Jadi tonton, simak video ini. Jangan lupa kalian subscribe seperti biasanya. Kalau misalkan kalian belum subscribe, dukung video channel saya agar saya selalu semangat memberikan kalian info-info mengenai hal-hal yang berkaitan di PT IMIP atau di Morowali ini ya. Jadi teman-teman, bila kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga pada tahu ya. Nah, untuk teman-teman yang selalu bertanya, biasanya kalau saya selalu nggak respon cepat di komentar kalian di YouTube, bisa DM saja di Instagram saya ya, di Tamrin Kreator. Di situ kalau misalkan jaringan lagi bagus, sinyal lagi oke ya, akan saya balas sesuai kemampuan pengetahuan yang saya punya. Jadi mohon maaf teman-teman, saya juga kru ya, saya juga pekerja, saya juga karyawan di IMIP. Jadi saya bukan orang-orang staff atau bagian rekrutmen yang segalanya tahu di bidang-bidang pekerjaan di IMIP. Jadi saya hanya membantu sebagian yang sesuai pengalaman yang saya punya. Jadi karena kebetulan saya membuat video-video seperti ini hanya bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin tahu situasi atau bagaimana sih keadaan di PT IMIP ini. Jadi mohon maaf, semoga ini bukan pencemaran nama baik ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dulu guys. Oke. Jadi bagaimana kalau misalkan kalian melamar di luar Jawa, maksudnya daerah Jawa, Sumatera, atau mungkin di Papua gitu ya. Pokoknya di luar dari Sulawesi Selatan yang jauh. Jangan di luar, mungkin juga di daerah Palopo, Toraja, mungkin Makassar, itu kan masih jarak sekitar 10 kilo, 10 jam lebih naik kendaraan, ataupun bahkan masih bisa sampai 20 jaman. Jadi untuk menuju ke sini kalian pastinya akan keteteran waktu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, yang kalian harus lakukan adalah ini pertama dulu buat orang-orang yang melamar di luar daripada Sulawesi ya. Jadi kalau misalkan kalian punya modal ya, ini hanya sebagai saran aja ya. Kalau misalkan kalian punya modal,
lebih baik kalian datang lebih awal ya, karena pemanggilan itu untuk pemanggilan pertama, kedua, ketiga itu kita tidak bisa memastikan ya. Jadi kalau untuk pemanggilan pertama kadang-kadang di situ kalian harus pikirkan, kalian menunggu sangat lama atau mungkin berbulan-bulan ya. Kalian setengah mati menunggu hingga kalau sudah ada panggilan, kalian harus benar-benar harus hadir di jadwal yang ditentukan oleh IMIP, yang bagian rekrutmen yang sudah memanggil kalian. Ya, di situ kalau misalkan kalian, karena biasanya itu jaraknya 2 atau cuman sampai 3 hari. Jadi kalau misalnya kalian di luar Sulawesi ini tiba-tiba ada pemanggilan untuk hadir di psikotes atau interview, pasti kalian akan keteteran ya, bagaimana sih lo kok sempet gak atau bagaimana gitu, karena kalian harus naik pesawat, kalian harus naik kapal gitu, butuh waktu ya. Belum lagi kalau tiba-tiba kalian nggak punya, mohon maaf, misalnya kalian tidak punya biaya atau mungkin belum punya tiket, kalian pasti akan panik ya kan, rasanya panik banget gitu. Nah itu untuk mempersingkat waktu, kalau bisa sih kalian cari rekan atau teman yang mungkin kalian bisa tumpangin sementara waktu untuk menunggu panggilan, ataukah teman-teman datang mungkin bisa masuk bekerja dulu di kontraktor atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di Morowali ini sembari menunggu panggilan kalian. Nah, ketika kalian sudah berada di area Morowali ini, dekat dari PT IMIP, kalau ada pemanggilan itu kalian akan tidak buru-buru, tidak panik karena dekat. Kalian bisa langsung hadir tepat waktu di jadwal yang ditentukan. Nah, begitu. Nah, baik juga yang masih di area Sulawesi yang masih jarak jauh ya, misalnya dari Makassar, Palopo, Toraja, Palu, Donggala, atau mungkin dari Kendari itu ya, jangankan yang di luar Jawa, mereka yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan itu, atau dari Sulawesi Tenggara itu kadang-kadang tidak keburu waktunya untuk bisa mengejar jadwal yang ditentukan. Nah, jadi ya kalian ya kalau bisa sebisanya kalian harus datang lebih awal, karena rata-rata yang banyak teman-teman yang komentar sudah ada pemanggilan pertama tapi tidak sempat hadir karena waktu, karena perjalanan, karena mungkin emergensi atau apa. Nah, itu semua itu adalah kendala yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, gitu, atau mungkin ya ada insiden tiba-tiba sakit gitu ya. Sebenarnya sih serba salah gitu, mau datang kalau nggak ada biaya sama aja. Tapi lebih baik kalian misalnya cari teman atau rekan atau mungkin saudara yang sudah kerja di sini untuk bisa mendapatkan tumpangan dulu ya. Oke, jadi semangat terus. Itulah jalan satu-satunya bagaimana cara menghindari undur-undurnya waktu ya. Kalau sudah ada pemanggilan pertama kalian tidak hadir, artinya kalian akan menunggu lagi pemanggilan kedua. Bahkan ada yang sudah dipanggil 3 kali, 2 kali, 3 kali tapi belum sempat hadir. Nah, itu sebenarnya kesalahan siapa ya kan? Kalian harus pikirkan itu, kesalahan siapa ya, berarti kan kesalahan kalian sendiri yang sudah mendaftar gitu. Dan ini saya kasih tahu ya, contoh, ada beberapa teman saya mereka ya sudah mendaftar ya, dia datang dari Palopo, datang dari Makassar, dia sudah mendaftar dan dia bekerja di sini di kontraktor sambil dia menunggu. Ketika sudah ada pemanggilan, dia minta izin dulu ke leadernya atau mungkin ke ketuanya di kontraktor, Pak, saya mau izin menghadiri interview di PT IMIP karena saya ada pemanggilan. Nah, itu pasti akan dikasih, yakin, karena di kontraktor itu tidak ada namanya kontrak kerja. Jadi artinya kalian bebas mau keluar
atau mau kerja langsung kalau kalian sudah masuk di situ. Nah itu. Jadi mungkin apa lagi ya saya mau kasih tahu ya, ini cuma apa ya, cuma solusi untuk teman-teman ya, agar tidak panik, agar tidak keburu-buru waktu gitu ya. Ya intinya sebelum kalian datang ke sini pastikan kalian juga adalah sedikit biaya, atau mungkin kalian bisa memperhitungkan. Tapi biasanya sih feeling aja itu, masing-masing kan punya firasat gitu, optimis, yakin gitu diterima, pasti datang. Nah, seperti saya dulu begitu juga. Cuman dulu saya memang benar-benar meyakinkan bahwa ketika ada pemanggilan pertama saya langsung hadir guys. Jadi jarak dari Palopo juga menempuh ya perjalanan itu sampai 10 jam lebih ya, karena ada jalur yang panjang, jalur melingkar itu sampai 12 jam baru nyampe sini. Akhirnya saya nyampe sini subuh, saya nyampe sini jam 4 subuh, saya menghadiri interview jam 7 pagi, saya hanya tidur 2 jam ya, tidur 1 jam 2 jam lah cukup gitu. Alhamdulillah dengan segala dengan segala keyakinan saya, alhamdulillah saat ini saya berada di sini. Jadi oke, untuk berikutnya teman-teman, sebelum daftar di IMIP kalian juga harus paham dulu ya, kalian harus membaca profilnya perusahaan seperti apa, gajinya seberapa sih, apakah saya mampu bertahan dengan gaji sekian. Kalian harus pikirkan biaya hidup di Morowali ini sungguh luar biasa besarnya. Biaya di Morowali ini sangat besar sekali guys ya. Jadi itu aja sih saran-saran saya kalau bisa. Nah teman-teman, jangan lupa ya, apalagi kalau kalian datang dari jauh, jangan lupa berkas-berkas kalian yang dokumen-dokumennya itu kalau bisa sih dibawa semua yang asli, baik yang fotokopi warna ya. Ingat di IMIP itu fotokopi warna semua dokumen. Jadi bikin 2 rangkap ya, bikin 2 rangkap. Yang satu mapnya untuk dokumen original asli, yang satu untuk kopi warna. Dan jangan lupa untuk kertas registrasi kalian itu kalian bisa print sebanyak mungkin 20 lembar atau 10 lembar, karena biar nanti di sini itu sewaktu-waktu akan dibutuhkan ketika kalian mulai dari tahap psikotes, registrasi berkas, psikotes, interview, MCU, induksi, itu semuanya kadang-kadang ada diminta. Jadi biar kalian nanti tidak bolak-balik, tidak menambah kerjaan, mengulur waktu, pastikan semua dokumen kalian itu sudah valid ya, sudah lengkap dan ya original ya, bukan abal-abal atau scan ya. Dan juga pastikan kalau kalian punya BPJS Mandiri, kalau ada sangkut paut utang di situ kalian harus bayar dulu, karena nanti kalian tidak bisa ikut induksi karena itu akan dipending. Dan ingat juga kalian mungkin harus antigen atau mungkin swab atau mungkin juga vaksin ya, karena aturan-aturan di sini itu berubah ya. Oke, itu aja sih sebagian yang saya bagi. Semoga ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi motivasi ya teman-teman. Semangat terus kalau memang kalian berniat-niat masuk IMIP ini. Ingat, cek video yang lalu-lalu, semua saya sudah bahas. Bagaimana gaya kita, bagaimana cara bicara kita, bagaimana gaya style kita, apa yang kita harus jawab, dan cek suasana yang ada di ini juga, cek video-videoku. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen kalau ada yang tanyakan. Ingat, bisa follow di Instagram saya, DM saya, fast respon pastinya. Oke teman-teman, jangan lupa follow ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.